Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 10 Agustus 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir hari Kamis kemarin. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk dapat kita bahas di F-Talk malam ini. Kita akan coba nanti ya bahas satu persatu sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan kemampuan kami. Baik, sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari Minggu seperti biasanya kita akan mengacu pada stock call untuk ISG. Jadi minggu ini masih proses koreksi menuju support 7240 ya. Jadi belum perlu saya berikan update karena masih sama dengan stock call sebelum-sebelumnya. Kita lanjut ke pembahasan saham saja agar durasi lebih singkat. Oke. Bagi Pak, mohon analisanya apabila untuk saham CUAN apabila entry di harga 1720. Untuk jangka menengah berapa sebaiknya TPSL-nya? Terima kasih, semoga Pak keluarga sehat selalu. Oke, untuk jangka menengah ya, saya belum masuk ke pembahasan saham CUAN ini. Kita akan meluruskan bahwa jangka menengah ini adalah strategi trend following ya. Ya, jadi dalam strategi trend following itu kita akan melakukan take profit ataupun exit jika trennya berubah. Nah, gitu ya. Kita masuk ke pembahasan cuan. Jadi saham ini kita akan menggunakan time frame jangka menengah ya. Untuk target ya, kita akan melihat ekstensi yang selanjutnya karena saat ini harga sudah breakout walaupun sedang meretest ya, bisa aja kan false breakout. Nah, ini potensi TP-nya adalah di 1860, TP keduanya di 2200-an. Ya, itu target ekstensi. Ingat ya, ini bukan target trend, tetapi target ekstensi. Kemudian untuk proteksi, karena kita mengacu pada pertanyaan jangka menengah, saya akan jawab dengan view jangka menengah. Ketika kita memiliki saham ini, ya, dan ingin keluar, ya, dengan strategi jangka menengah, ya, kita akan pastikan saham ini sudah downtrend dulu. Nah, bagaimana kita bisa melihat potensi downtrend? Kita akan mengantisipasi lebih awal ya untuk mendistribusi saham ini. Kenapa? Kalau kita menjual sebuah saham jangka menengah dengan strategi trend following yang diterapkan di Bull Hunter, itu kita melakukan penjualan secara bertahap, distribusi namanya, tidak seperti di private trading room yang kita jual sekaligus gitu ya, tidak sama. Jadi bertahap penjualannya. Nah, mungkin kita akan melakukan misalkan cut loss ya, proteksi jika potensi topping ini terbentuk probabilitasnya di atas 50%. Yaitu di 1150. Ini sangat jauh sekali dengan modal di 1720. Inilah kenapa pentingnya kita tahu level entry yang ideal untuk sebuah saham ya. Ini kan 1700 ini kan di pucuk ya. Gitu ya. Di pucuk sekali untuk saat ini ya. Ini risikonya apabila ini belum terkonfirmasi reversal, tetapi ini sudah memberikan gambaran potensi reversal selanjutnya, yaitu 30% lebih. Ya, seperti itu. Itu kalau Anda bertanya strategi jangka menengah loh ya. Ini akan berbeda kalau Anda bertanya untuk swing jangka pendek. Kalau swing jangka pendek ya wis, ini jelas risikonya sudah jauh sekali, 8% 9% ini gitu ya. Begitu ya jawabannya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Coba saya akan jawab seperti itu kira-kira jawaban saya. Silahkan Anda proses. Oke. Lanjut ya. Ini panjang nih, saya baca pelan ya. Kalau menurut saya pribadi pergerakan saham BMRI mirip dengan BCA. Saat ini harga mereka tertahan di baseline monthly chart di tahun 2022. BCA di harga 8.200, 8.300, kalau BMRI di 4.500. Nah, seharusnya dijaga di harga sana. Kalau BRI, BNI pergerakannya harga sahamnya sideways panjang. Banyak yang tiktokin ini saham TikTok ya. Harganya balik ke harga 2017. Nah, kalau BCA dan Bank Mandiri pergerakan harga sahamnya mirip-mirip, masih uptrend dan harganya baru konsolidasi di harga 2022-2025. Kalau seandainya BMRI ke harga 4.000, seharusnya BBCA akan dapat di harga 7.500. Saya rasa akan sangat-sangat sulit untuk dapat di harga di sana untuk BCA BMRI. Ingat saja patokan Bank Mandiri mengikuti pola BCA seperti Big Fund, lebih menjaga kedua saham itu. BMRI tingkat pertumbuhan sahamnya lebih gesit dari BCA dan juga dividen BMRI lebih oke. Kita lihat saja pandangan saya ini seharusnya tidak jebol di harga 4.500 Bank Mandirinya. Oke. Jadi ini tidak bertanya ya, ini menyampaikan. Jadi tidak perlu saya tanggapin ya. Saya sudah sampaikan terkait BMRI ataupun BCA ya. Oke, lanjut.
Malam Pak Yep, mohon analisanya untuk saham NCKL sebaiknya TP di berapa? Sebelumnya sudah punya di harga 690-an. Oke, kita lihat NCKL. Sudah punya di 690-an. TP-nya di berapa? Itu ya pertanyaannya, targetnya. Jadi target saat ini NCKL secara teknikal sudah reversal ya, seharusnya dari tren turun setelah IPO ya, sudah dipatahkan baik itu secara trend line maupun dari moving average. Jadi sekarang ini kalau kita bicara trading, sebenarnya kita harus melihat dari jangka pendek, namun ini sebenarnya sudah naik cukup signifikan ya. Targetnya adalah di 11.20, ini adalah target wave naik saat ini. Jadi ini lanjutan dari setelah breakout 0,3. Di area saat ini pun sebenarnya sudah cukup ideal ya untuk take profit ya, menurut saya seperti itu, karena kami tidak mau istilahnya terlalu greedy dalam mengambil sebuah target, walaupun sebenarnya bisa. Kita ambil contoh di private trading room pun di beberapa, ya hampir semua saham kita tidak mengambil di titik maksimalnya untuk menjaga konsistensi. Kenapa? Belum tentu kita bisa menjual tepat walaupun harga mencapai, tetapi belum tentu juga kita bisa keluar di situ. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya kita akan bicara area targetnya saat ini di 1000 sampai dengan 11.15 ya. Untuk mungkin ini tidak ditanya, saya akan sampaikan proteksi ya. Proteksi ini perlu kenapa? Kalau misalkan nanti balik dan ternyata ini bisa Anda antisipasi apabila dia gagal di 930 seperti itu. Bagaimana pandangan Bapak mengenai saham CUAN yang masuk MSCI? Apakah akan lanjut naik? Terima kasih Pak Yev. Oh, ini tadi saya sudah bahas ya. Sudah bahas terkait potensi saham CUAN secara jangka menengah masih memungkinkan dengan catatan tidak mencapai proteksi tadi ya. Terkait MSCI masuk atau tidak masuk ya, menurut saya sebenarnya tidak selalu masuk MSCI itu terus bagus gitu, belum tentu ya. Kita sudah pernah membuatkan sebuah studi, sebuah research. Anda bisa searching di Telegram kami ya. Coba kita tunjukkan ya. Jadi ini penting ya, bahwa kita tuh jangan apa namanya, jangan ya, ini saran saya ya, Anda boleh pakai boleh enggak. Sekali lagi saya tidak mau memaksakan. Kalau di kami, di layanan kami Yev Advisor, tentu saja kita tidak menggunakan patokan oh ini masuk indeks ini masuk indeks itu, tidak ya. Baik itu dalam investing maupun trading apalagi gitu ya. Kita terlalu apa namanya terlalu sulit untuk mengukur seperti apa sih plan dari indeks ini gitu ya. Kenapa begitu? Temuan kami sekali lagi kita akan bicara data ya. Kita tidak mau cuma omong aja, cuma feeling-feelingan. Saya tidak mau seperti itu. Di kami itu harus by data ya, tidak boleh asal ngomong ya. Kita akan menunjukkan datanya gitu ya. Kita pernah menunjukkan ya. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah mengikuti kami, sudah mengetahui Yev Advisor sebelumnya, ini sudah kita buatkan ya sudah lama ya ini ya. Waktu itu kita ambil contoh ya. Sekali lagi kita bicara data ya. Jadi kita perlu apa namanya, tidak bisa didebat ya. Ini adalah data. Jadi data ini tidak bisa didebat. Sekali lagi ini adalah penemuan yang sesuai dengan data. Jadi bukan kira-kira, bukan perkiraan ya. Jadi ini adalah apa yang sudah terjadi itu Anda bisa lihat saja dan bisa Anda nilai. Jadi beberapa saham yang sebelumnya kita harus bicara historical ya, karena data itu adalah berdasarkan historical ya. Kita harus lihat dari data yang sudah ada. Kita ambil contoh bubble yang terjadi pada bank digital ya. Ini tahun pandemi ya, waktu itu saham bank digital seperti Bank Arto ya, waktu itu jadi Bank Jago ya. Kemudian ada apa namanya, banyak ya seperti Bank Harda jadi bank digital juga waktu itu juga mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, salah satu yang masuk indeks saat itu adalah saham Bank Arto. Saat itu ini ya, kita zoom, Anda bisa juga browsing, Anda bisa riset sendiri. Ini kita coba kasih contoh aja. Waktu itu ya, Bank Arto ya masuk indeks di bulan Februari 2022 di harga yang sudah naik sangat tinggi. Ini sudah bubble.
Bubble yang sudah terjadi. Ini adalah bubble, ya. Jadi bubble sudah terjadi, ya. Baru masuk indeks. Nah, ini yang perlu kita tahu. Yang kita mau ketika kita berinvestasi adalah, sekali lagi, ini kami ya. Kami mencari saham yang fundamentalnya layak, tetapi harga sahamnya belum naik. Ya, terlepas dia masuk indeks kayak enggak urusan. Yang penting kita lihat fundamentalnya layak, harga sahamnya belum naik atau lagi turun. Nah, itu yang kita cari. Nah, sedangkan saham ini masuk indeks saat itu ketika dia sudah naik tinggi-tingginya. Ya, hampir 20.000, ya. Dan masuk indeks, bayangkan kalau orang beli saham Arto saat itu, ya, hanya karena dia masuk indeks, ya, hanya karena Arto masuk indeks Morgan Stanley, ya, betapa ruginya sekarang, ya. Sekali lagi kita bicara masuk dan menjadinya anggota indeks itu bukan patokan kami. Nah, nanti ada yang menyela seperti ini. Ah, itu kan Arto kebetulan aja. Oke, kita ambil data yang lain. Indah Kiat di 2018. Ya, 2018 dia juga bubble. Naik signifikan seperti ini. Masuk indeks di Mei 2018 saat itu harga 20.000. Hampir sama harganya. Saat ini harganya sekarang berapa Anda bisa cek. Ya. Gitu. Balik apa enggak gitu ya. Gitu, setelah masuk indeks dan dia keluar ya di Februari 2025. Februari 2025 itu ya bisa dikatakan saham ini keluar dari indeks sebelum harganya kembali ke harga awal ketika masuk. Bayangkan kalau orang investor hanya karena itu, ya berarti kan tidak menguntungkan. Oh, ada lagi Kak contohnya, misalkan gitu kan meragukan. Goto ya, mungkin ada tahu ya Goto ya, masuk bulan Mei 2023. 2023 setelah itu naik atau turun? Ya turun, bahkan sempat ke 50 kan. Nah, ya, itu masuk juga. Kemudian Vale ya. Nah, Vale ini ya kebetulan kita masuk saat indeks masuk indeks kita keluar. Jadi kita memanfaatkan masuknya Inco di indeks ini untuk take profit. Kalau orang lain terbuai ataupun jadi berminat beli saham ini karena masuk indeks, kita justru takut, ya. Kita justru takut. Kita berpikir sebaliknya. Ya, begitu ya. Jadi kalau ketika kita melihat, oh ini masuk ini nih ya. Ketika Vale masuk indeks MSCI di Mei 2022, ya. Di April 2022 kita sudah dengar beritanya, ya, bahwa memang Vale akan masuk ke indeks ini. Sebelum dia masuk, kita sudah keluar. Saya sudah perintahkan untuk distribusi dengan profit mungkin tidak besar ya, hanya 62% waktu itu. Di 7.000 kita invest di 2021 karena masuk indeks ini kita buru-buru untuk keluar. Kita takut. Kenapa ya? Biasanya itu digunakan untuk distribusi. Ya kita ngomong apa adanya aja, ya. Berita bagus itu tidak selalu bagus, ya. Ingat itu ya. Nah, oh ada lagi nggak yang lain Pak? Saya masih ragu dengan contoh-contohmu itu. Cuma 4. Oke. Adaro Mineral. Ini juga masuk indeks di bulan Mei 2022 waktu itu. Apa yang terjadi? Ya sampai dengan hari ini Anda lihat harga sahamnya turun. Ya. Gitu. Masuk indeks di harga 2.400. Sekarang harga Adaro Mineral berapa? Anda bisa cek. Anda bisa cek Vale juga Anda bisa cek. Anda bisa baca ini ya. Anda bisa temukan ini di Telegram. Anda silahkan baca aja. Sekali lagi ya ini kita tidak jadikan sebagai Anda harus ikut ini. Silahkan Anda mau masuk silahkan, tapi kalau Anda bertanya kepada kami, pandangan kami seperti ini sesuai dengan data yang ada. Jadi kami tidak akan terpengaruh oleh iming-imingan asing atau apapun. Kita hanya berpatok pada strategi yang sudah kami miliki, screener yang kami buat, yang kami desain ya untuk investasi. Jadi kalau ini masuk indeks, apakah yang nanti advisor akan merekomendasikannya? Ya bisa jadi, ya bisa jadi tidak, tergantung kondisi sahamnya. Kalau sahamnya sudah naik seperti saham cuan misalkan, saham Barito yang lain misalkan masuk indeks, ya kami takut lah. Ya, kenapa saham sudah naik terlalu tinggi buat kami beli? Prinsip kami mencari saham yang belum naik. Ya.
Kita nggak mungkin investasi saham yang sudah naik, apalagi sudah naik terlalu jauh dari fundamentalnya gitu loh. Ini yang perlu kita pahami ya. Gitu. Jadi kalau bertanya cuan bagaimana, kalau secara teknikal masih naik sampai dengan hari ini, kenapa? Ya teknikalnya belum turun ya, tetapi bukan jaminan saham ini akan kembali di harga saat dia masuk indeks. Ingat itu baik-baik ya. Kita investasi atau trading nih ya, kalau kita trading monggo ada stop loss dan sebagainya, tapi investasi ketika kita beli terlalu tinggi dan kita nggak bisa jual dengan alasan harga sahamnya turun, kenapa? Fundamentalnya masih sama ya. Ini yang perlu kita pahami ya. Sesuai dengan pengalaman yang baru saya miliki 15 tahun lebih di market ya, kami tidak pernah menggunakan patokan MSCI sebagai investasi ya gitu. Mungkin kalau misalkan Anda mau ikutin tidak ada salahnya juga, monggo silahkan pakai ya. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa ya toh. Ini sesuai kita sharing untuk kebaikan ya. Kita tidak ada kepentingan apapun untuk sok pinter lu, sok jago, lebih pinter dari Morgan Stanley, enggak. Kita masih belajar dan terus belajar ya. Ini sesuai dengan data yang ada aja kita tunjukkan ya, agar orang tidak gampang atau mudah impulsif ataupun FOMO ya sekarang ini dengan adanya berita ini berita itu, kemudian tidak melakukan research terlebih dahulu tanpa berpikir terlebih dahulu, karena investasi itu komitmen jangka panjang, nggak bisa kamu beli kemudian pengen besok dijual gitu ya. Jadi itu harus dicamkan baik-baik. Jangan sampai, aduh Pak saya nyangkut gara-gara saham masuk saham ini karena masuk indeks. Ya, saya bisa tuntut nggak Morgan Stanley? Ya nggak bisa. Kamu ngapain beli itu? Ya, gitu. Jadi kita harus berpikir juga. Dan itu pun juga, kalaupun Anda misalkan ikut peer atau peers, Anda juga boleh kok misalkan sudah baca rekomendasi kemudian tidak sepakat ya boleh, tidak diikuti juga boleh, gitu loh. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Tapi kalau sudah naik kemudian naik harga saham naik, jangan bertanya masih boleh beli nggak, jangan begitu ya. Anda sudah ragu di awal, jangan ditanyakan lagi setelah harga sahamnya naik maksudnya ya gitu. Oke, cukup ya. Jadi untuk cuan sudah saya jelaskan tadi, masih dalam tren naik. Kalau dia sudah mencapai level stop loss tadi, barulah itu akan secara teknikal confirm untuk turun ya gitu. Silahkan dipakai, silahkan boleh juga diabaikan, tidak ada paksaan ya. Lanjut, Anda bisa cari, Anda bisa baca artikelnya di sini, tentu saja di website. Anda bisa temukan website kami ya. Kemudian kalau misalkan Anda mau susah Pak nyarinya di website, websitenya lemot misalkan ya gitu kan, Anda bisa cari di Telegram, kemudian ketik aja misalkan, ini ketemu langsung ketemu tuh ya, nggak susah kok. Tinggal Anda ikutin Telegram. Ikut Telegram ini gratis, nggak bayar ya. Jadi Anda bisa lihat di sana playlist Yoftalk terakhir, melihat saham apa yang terakhir dibahas ya kan. Nggak ada ruginya Anda follow ini, tapi ya monggo silahkan mau ikut, mau follow nggak follow. Di sini juga nggak ada marketingnya ya, nggak ada spam nggak ada. Ini murni untuk Bapak Ibu bisa ngelihat playlist kami gitu. Lihat aja ada nggak promosi di sini ya. Kalaupun ada promo sekali dua kali mungkin karena ada membership, ada penawaran khusus, dan itu pun sekarang ini sudah jarang ya. Mohon maaf kalau ada yang tanya promo untuk private trading, nggak ada ya, orang ngantri aja kayak begini ngantrinya ya. Jadi ngantrinya ya begini, gimana kita ngasih promo ya kan nggak mungkin. Orang yang mau bayar full aja nggak bisa masuk sekarang ya gitu. Oke, lanjut ya. Jadi kita nggak ada urgensi juga untuk marketing untuk saat ini ya, sayangnya seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mungkin mengharapkan promo untuk saat ini mungkin belum tersedia ya, mohon maaf. Oke, lanjut. Mau analisa NELY untuk swing, apakah sudah confirm reversal? Oke, jadi kalau untuk swing trade menurut saya tidak perlu menunggu reversal ya, kecuali Anda mau trend following ya. Tapi nggak apa-apa, saya akan jawab. Reversal dari tren naik maksudnya mungkin. Kalau tren jangka pendek ya, karena swing ya, saya akan menggunakan tren jangka pendek ya. Tren jangka pendek jelas masih downtrend dan belum reversal ya. Jadi kenaikan ini pullback seperti itu. Jadi pertanyaannya ini, jawaban saya sesuai dengan pertanyaan ya, apakah sudah confirm reversal? Belum ya gitu. Tolong analisa saham Elsa Pak. Analisa apa? Teknikal, fundamental atau apa? Silahkan ditambahkan, besok kita akan bahas. Malam baik, minta analisa untuk saham SOLA. Apakah saham tersebut bagus untuk di hold sampai akhir tahun? Berarti jangka menengah ya.
bukan investasi juga karena cuma terbatas beberapa bulan. Oke, kita lihat SOL. Apakah dia tren jangka menengahnya gitu ya. Sepertinya uptrend, saham baru ya ini. Jadi kalau hold berapa modalnya? Nah, ini disampaikan berapa modalnya. Tergantung kalau beli di pucuk sini ya, kita bisa jawabannya bisa beda. Ya, posisi tergantung ya posisinya di harga berapa Anda beli. Jadi secara ekstensi memang sudah tercapai ya targetnya di 200 ini. Tetapi karena trennya masih naik, menurut saya hold masih oke. Selama dia tidak reversal ya di 140 Anda bisa cut di situ kalau punya. Ya, kenapa kalau dia balik ke situ dia bisa jadi dia akan terkonsolidasi di sini di area-area ini ya. Oke, seperti itu. Lanjut ya. Mohon analisa teknikal KBLV untuk trading, apakah cukup menarik, berapa SLTP serta harga belinya? Oke. Sepertinya saham ini memang kadang ada kadang nggak ada transaksi ya, jadi harus hati-hati ini seperti ini ya. Ya kalau misalkan kita mau trading secara individu sih mungkin oke-oke aja, apalagi kalau belinya mungkin cuma 1000 lot atau 2000 lot gitu misalkan ya, karena ini nominal kecil juga. Jadi secara teknikal trading ini sudah mencapai TP dua-duanya. TP pertama di harga saat ini 90 relatif sudah tercapai, kemudian TP yang kedua juga sudah tercapai. Jadi kalau mau baru entry ya terlambat ya. Jadi kalau misalkan kita mau entry harus nunggu koreksi dulu, minimal dia membentuk swing low dulu ya, swing low ke bawah 76 ya, di sini ada target turunnya. Jadi dia turun ke sini dulu baru bisa buy on weakness gitu ya. Untuk stop loss kalau Anda bisa beli di situ, stop lossnya di 69. Untuk target masih sama di 90 sampai dengan 114 gitu. Tolong analisa SIDO nyangkut di harga 585. Analisa apa teknikal? Ya, kita nyangkut ini ya bisa karena investasi. Kalau investasi itu nggak nyangkut ya kalau kita sudah tahu fundamentalnya sebenarnya. Kami pun juga sering nyangkut di peer atau peers sebelum saham itu naik ya. Kita akumulasi ya kan. Tapi kalau trading itu ya nggak boleh nyangkut ya kan. Kalau nyangkut itu berarti sudah salah dalam memanage risiko. Nah, kalau kita bicara potensi balik ke modal, ini kan mungkin pertanyaannya apakah bisa balik ke modal. Mungkin seperti itu, saya coba belajar membaca pikiran orang, padahal saya tidak memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi saya coba, kan ini kan pertanyaan cuma singkat sekali ya, nyangkut di 585 ini juga pertanyaan yang tidak jelas. Mau tanya terkait trading atau investasi juga tidak jelas. Jadi saya jawab juga asal-asalan aja, gitu ya. Jadi kalau kita bicara potensi pullback, ya karena ini masih trennya turun, dan ini sekarang ini mencoba untuk pullback lebih lanjut, diindikasikan dari pembentukan high low di 494, kita asumsikan potensi terdekat di 545 sampai dengan 595. Jadi pertanyaannya adalah bisa nggak balik ke modal saya di 585? Kemungkinan masih ada, dengan catatan tidak turun kembali di bawah 496 begitu. Ada catatannya ya, harus dicatat gitu, karena teknikal itu sangat dinamis, bisa berubah ya. Makanya kita ada yang namanya memanage risiko. Siang Pak Yep, boleh bahas fundamental emiten WIRG, apakah perusahaan yang di sektor teknologi menarik untuk diinvest, dan lihat shareholder 73% di masyarakat, apakah itu sinyal bagus atau tidak untuk investor atau perusahaan? Maaf masih pemula, thanks Pak Yep, semoga sehat selalu. Saya akan mencoba menjawab terkait sektor teknologi ataupun sektor yang lain. Itu lagi-lagi kita tergantung dengan kondisi fundamental saham tersebut ya. Misalkan kita bicara misalkan Goto yang dari awal IPO dulu saya sudah bilang saya nggak rekomen saham ini karena pasti secara profitabilitas sangat-sangat berat untuk dia masuk ke profitabilitas. Ini jadi tergantung. Dengan digital sekarang ini misalkan kita bicara misalkan yang sudah naik ya, NFCX misalkan, ataupun data misalkan ya, ataupun saham-saham yang lain yang sudah naik, itu juga mungkin karena mungkin dalam tanda kutip fundamental bagus, juga ada yang tidak bagus juga tapi digoreng dalam tanda kutip, bisa aja. Jadi perspektif seperti ini kita harus tahu bahwa ketika kita invest, menarik dan tidak menarik, menurut saya kembali ke prinsip investasi kami, mencari saham yang fundamentalnya layak ya, apapun itu sektornya ya, dengan harga saham yang belum naik. Itu aja prinsipnya.
terkait nanti sektor tersebut nanti manggung dan tidak manggung, kita tidak perlu memusingkan itu ada yang ngurus sendiri ya. Tugas kita adalah mencari saham yang fundamentalnya layak ya, dengan harga saham yang belum perform, itu aja, masih underperform terhadap fundamentalnya. Nanti pada waktunya dalam jangka panjang saham tersebut akan diapresiasi oleh publik atau market ya, gitu loh. Nah kita lihat dulu ya, kita jadi kita nggak mau mengeneralisasi oh saham teknologi bagus, belum tentu, ada banyak yang jelek juga banyak ya gitu. Jadi kita harus lihat agar objektif ya. Oke, kita lihat dari sisi growth ya. Dari sisi growth menurut saya ini tumbuh ya dari atas sampai bawah. Ini IPO di kapan? 2022 ya. 2022 ya. 2022 yang kita bisa lihat ya, ini udah bisa dilihat ya, 2023, 2024. Nah, kita lihat bagaimana growth-nya tadi, sepertinya growth. Ya, growth. Dan profit ya. Gitu, profit. Gitu. Jadi secara growth bagus. Dan ini pertumbuhannya menurut saya dibandingkan dengan yang lain mungkin masuk ke arah yang sehat. Karena apa? Karena yang biasanya sesuatu yang berbau digital ya, berbau digital itu meledak-ledak growth-nya. Saya tidak akan memukul rata semua, tapi mayoritas yang saya lihat ya, Anda bisa cek aja growth-nya seperti Goto itu kan, walaupun rugi tapi growth-nya kan besar sekali ya, pada waktu tertentu bahkan ratusan, bahkan bisa ribuan persen. Apakah itu bagus? Ya tidak bagus. Pertumbuhan yang terlalu besar itu sulit untuk direpetisi. Pertumbuhan yang bagus itu yang mudah direpetisi oleh perusahaan itu dan sudah terbukti secara historical dalam kondisi weak ataupun strong industrinya ya. Jadi kita harus tahu dulu ketika industrinya lagi lemah, apakah dia masih bisa mampu growth. Kalau masih mampu, good ya gitu. Jadi jangan sampai kita tertipu sama growth-nya yang tidak sehat. Ini ya yang biasanya menjadi sebuah trap ya, baik itu dalam bentuk dividen ataupun juga dalam bentuk growth ya. Ada dividen trap, ada dividen terlalu besar ya dan sulit untuk direpetisi ya. Itu yang membuat investor beli karena lihat dividennya besar. Setelah diinvest ya, beberapa tahun kemudian drop baik dari harga saham ataupun dividennya, akhirnya ya gagal gitu. Makanya kita tidak bisa seperti itu. Ketika berinvestasi kita cari yang mudah untuk diulang pertumbuhan itu atau bisa ditingkatkan. Ditingkatkan itu misalkan improve dari 12 jadi 15%, itu improve. Ada efisiensi di situ. Nah, kita lihat pertumbuhannya ini menurut saya bagus, kembali ke WIR Asia ini ya. Kemudian secara profitabilitas saya lihat di sini di bawah standar kami ya, cukup tipis untuk teknologi ya. Kita lihat dulu di sini ada penjelasan nggak ya. Di sini digital product ya, berarti seharusnya ini memang marginnya harusnya tebal sih seharusnya ya. Nggak tahu apa, saya nggak mau menjelaskan secara detail di sini apa, dan saya pun juga nggak mau tahu di sini. Yang jelas datanya seperti ini, profitabilitasnya rendah dan ini tidak masuk ke pilihan kami ya. Jadi trading only ya gitu. Oke, izin bertanya untuk saham LTJ apakah sekarang masih bagus atau tidak untuk swing jangka menengah? Mohon analisanya Pak, terima kasih, semoga sehat selalu, banyak rezekinya. Terima kasih doanya. Jadi untuk jangka menengah kami tidak swing, kami trend following ya. Jadi LTJ ini apakah menarik? Tidak menarik ya untuk jangka menengah ya. Jadi ini saham ini kan posisinya adalah konsolidasi. Jadi ini cocoknya untuk swing. Ya, seperti itu. Di harga saat ini lumayan di support, tapi ini swing. Sekali lagi ini udah di area support ya. Ini untuk swing oke. Ya, tetapi untuk trading trend following tidak. Ya, karena jangka menengah ya. Pertanyaan ini saya langsung sambungan ke jangka menengah. Di sini ada swingnya jangka pendek. Dan kalau Anda mau swing ya, pakai time frame jangka pendek. Ya. Di sini ini dia harus breakout dulu di atas 13.50. Baru swingnya menarik, ya. Gitu. Lanjut ya. Malam Pak, terima kasih atas rekomendasi BIKE di Bull Hunter.
Tanpa panduan YEF mungkin saya sudah jual karena lama naik. Ingin konsul sekarang apakah boleh reakum saham PSAB Pak, dikarenakan saya sudah bersih distribusi di 500-an kemarin sudah sesuai arahan. Oh iya Pak, kalau boleh tahu apakah Bull Hunter juga ada batasan kuota seperti PTR, karena saya lihat member sudah hampir 100. Oke. Jadi ini pertanyaan panjang ya. Pertama-tama PSAB ya. Jadi saham baik ini saham Bull Hunter ya. Ingat ya, di Bull Hunter aja ya kita harus sabar, lebih sabar daripada private trading room tentunya ya. Ini saham ini kita rekomendasikan sudah agak lama memang. Jadi ya kalau misalkan Anda ikut kami ya Anda tunggu saja ya sampai ada perintah di situ. Ya, saham ini kita rekomendasikan bulan 3. Ya, bulan 3 itu di mana sih? Ya ini ya. Nah, di sini bulan 3. Nah, nih. Apakah langsung naik? Enggak, dia langsung konsolidasi ini ya. Beberapa bulan nih, Maret. Ini ya. Bagi yang belum tahu. Ya. Oke, ini ya. Kita masukkan rekomendasinya di tanggal 6 Maret. Kita buka. Nah, ini ya. Saat itu harga masih di 580, 535 ya. Sekarang di 800, sudah di TP kedua. Ya. Nah, nih. 5 Maret 2025. Jadi ketika Anda join Bull Hunter, yang pertama adalah Anda harus fokus pada tren. Kalau trennya belum turun ya Anda hold aja. Nggak usah buru-buru. Kalau Anda buru-buru join PTR. Ya. Anda orang yang buru-buru, kebelet pengen jual, nggak sabaran, ya jangan join Bull Hunter. Ya, Bull Hunter ini trading santai. Anda beli secara bertahap, hold, dia turun lagi, Anda beli lagi selama dia masih uptrend, ya, hold. Ya, tetapi kalau ada rasa-rasa ingin nafsu, ingin klik sell itu lebih tinggi, ya sebaiknya Anda sell saja. Ya, tidak ada di situ kok. Hold pak, terserah Anda mau jual, ya, gitu. Tapi ya di kami pada prinsipnya ketika kita sudah merekomendasikan, ya kita akan nanti juga akan berikan arahan kapan akan menjualnya, di harga berapa menjualnya, gitu. Jadi tinggal ditunggu aja. Seperti itu untuk gambaran. Kemudian yang kedua, ingin konsul sekarang apakah boleh reakum saham PSAB Pak, dikarenakan saya sudah bersih distribusi di 500-an kemarin sesuai arahan. Jadi saham ini, PSAB ini masih uptrend saat ini, ya. Tetapi risk terhadap tren itu sudah terlalu tinggi, ya. Jadi kami nggak rekomend lagi saham ini untuk saat ini, harga saat ini di 400-an untuk kita akumulasi ya. Tentu saja ini sudah terlalu tinggi. Terakhir kita akumulasi itu di bawah 300 saham ini ya, di bulan April, ya. Bulan April yang mana? Ini. Ya, gitu. Jadi bulan April setelah kita akumulasi kebetulan naik di bulan Juni, Mei, Juni 2 bulan. Ya, tentu saja nggak sama dengan private trading. Sekali lagi, ya, sekarang ini turun, tetapi risknya terhadap tren ROT-nya itu masih 27%. Siapa yang mau resiko sebesar ini? Kenapa ya prinsip kami kalau misalkan kita mau cut loss ya harus dia reversal dulu trennya, gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda sudah take profit, misalkan kemarin kita akumulasi di bawah 300, kemudian terakhir kita kita jual di 535, ini sudah cukup. Sekarang fokus ke saham yang baru. Sekarang diakumulasi kan ada berapa sekarang? Ada 2 bulan ini yang masuk dan kita sedang akumulasi, gitu ya. Jadi ya fokus itu aja, ya, nggak perlu kita sudah selesai di sini ya udah, gitu. Kecuali nanti ada perintah lagi untuk mengakumulasi, gitu loh Pak. Ya, gampang kan ngikutin Bull Hunter, tinggal Anda sabar ngikutin aja. Ya, gitu. Oh iya Pak, kalau boleh tahu apakah Bull Hunter juga ada batasan kuota seperti PTR, karena saya lihat members kemungkinan besar iya. Sekarang ini sudah 92.
ya. Jadi mungkin kalau kuotanya sama, nanti kita akan lihat ya. Nanti akan diumumkan oleh admin kalau sudah harus waiting list. Jadi sekarang ini Bull Hunter sudah 92. Jadi kalau PTR 100 ya mungkin 8 sampai dengan 10 member lagi ya akan ditutup pendaftaran untuk langsung joinnya ya. Jadi harus ngantri dulu. Seperti itu kira-kira. Oke, lanjut ya. Lanjut. Siang Pak F, apakah saham CSIS menarik untuk trading di harga sekarang? Oke, kita lihat berapa TPSL-nya. Oke, baru breakout ya. Breakout, tetapi ini sepertinya risk-nya sudah cukup tinggi ya. Nah, ini ya. Ini nominal kecil, risk-nya sudah sekitar 15%. Jadi kalau untuk harga saat ini menurut saya tidak. Jadi sudah terlambat, harus nunggu koreksi dulu di 92 ke bawah. Itu pun masih 8% ya, jadi harus nunggu 92 sampai dengan 88 gitu. Jadi untuk saat ini nunggu turun. Untuk saham PGAS, apakah untuk saat ini cocok untuk trading swing atau trading following, trend following mungkin ya? Untuk jual dijaga berapa? Terima kasih Pak. Maksudnya jual dijaga berapa, ini apa ya? Coba saya pahami dulu ya. Cocoknya untuk swing atau trend following. Ini kan bingung antara mau swing atau trend following gitu ya. Coba kita lihat dulu Pegas ini cocok nggak trend following gitu ya. Menurut saya nggak cocok. Nggak cocok. Anda lihat saja ini. Ya, lihat ini ya, terlalu volatile ya, dan ini konsolidasi ya, jangka menengah ya, konsolidasi di rentang 1900, untuk supportnya cukup lebar 1000, jadi cocoknya untuk swing. Dan sekarang ini dia berada di middle area ya, kita lihat 0,5, bahkan ini sudah lebih ya. Jadi untuk swing Anda bisa di harga saat ini dengan targetnya coba kita lihat ya. Targetnya tentu saja di area resist ya, area resist konsolidasi di 1840 sampai dengan 1965. Stop loss ya, stop loss kalau Anda beli di harga saat ini bisa di 1595 gitu. Bahas saham ITMG, apakah di harga sekarang lebih sudah cocok untuk invest atau malah lebih ke arah trading ya, sama dengan pembahasan saham batubara yang lain, trading. Kenapa? Karena batubara belum bullish, belum dalam siklus naik. Mau tanya untuk MBMA, apakah kan ada kemungkinan naik di atas 500 lagi dalam waktu dekat? Berapa tadi? Sorry. 500. Sekarang harga 480. Oke, kita coba lihat ya. Ke 500 ya. Untuk saat ini memang secara teknikal MBMA ini sudah uptrend sebenarnya. Ya, kita sekarang mengasumsikan saham ini sedang mencoba membentuk higher low. Ya. Nah, kita lihat dulu batasan ya, batasan higher low yang ideal di 380. Ini 0,6. Jika dia turun lebih dari 380 atau 374 ini ya, berarti dia lanjut downtrend atau konsolidasi di dalam tren turun gitu. Jadi sementara ini jika tidak turun ke situ, dia bisa balik ke 500 ataupun lebih tinggi. Kenapa begitu? Karena 600 ini 0,3 ya kemarin ya, kalau tidak salah itu 0,3. Nah ini ya 0,3, 500 ini 0,3 ya, dari wave ini ya, wave besar atau tren turun yang besar sebelumnya. Oke. Kalau saham MBMA buat trading, best buy-nya di berapa tadi ya? Di 374, di 380. Begitu. Lanjut ya. Nanya Pak, jika 2 bulan sebelumnya ada transaksi di pasar nego harga 70% dari harga saat itu, nego harga 70%, di pasar nego harga 70% dari harga saat itu, maksudnya gimana ini? Nilainya 1 triliun, kemudian harga saham saat ini terbang naik 50%, bahaya atau tidak untuk investasi jangka panjang?
Oke, kita akan menjawab sesuai dengan pengalaman saya. Saya juga pernah melakukan transaksi di pasar nego karena transaksi saya mungkin, mohon maaf, terlalu besar untuk saham tersebut. Saya tidak mau gimana-gimana, misalkan ya, transaksi saham tersebut per harinya itu misalkan, atau barang yang tersedia atau floating itu katakanlah lebih kecil daripada barang yang ingin saya beli. Katakanlah cuma ada, misalkan ya, kita bicara misalkan 10M, padahal saya butuhnya 20M. Berarti saya harus mencari barang-barang di pasar nego. Dan transaksinya pun di luar pasar reguler. Gitu. Jadi kita harus luruskan, pasar nego itu tujuannya untuk mencari barang yang mungkin terlalu besar untuk kita beli langsung di pasar reguler. Ya, seperti itu misalkan. Itu pengalaman saya seperti itu. Jadi saya beli saham, misalkan saham apa, A atau saham B gitu ya. Kemudian saya lihat transaksinya ini kecil gitu. Sedangkan saya punya target 5 PV. 5 PV saya itu lebih besar, misalkan 2 kali lipat dari transaksi hariannya ataupun barang yang beredar saat ini. Kan kita pasti perhatikan itu. Nah, agar tidak tergoreng, saya akan cari barang di pasar nego. Sehingga ketemulah dan deal di pasar nego. Ya, jadi harga bisa di bawah ataupun di atas. Ya, seringkali memang di atas. Ya, seperti itu. Kenapa ya? Biasanya orang pasar nego itu menghendaki harga yang lebih tinggi. Ya, gitu. Kemudian saat ini sahamnya terbang, bahaya atau tidak untuk investasi jangka panjang? Kalau saham tersebut sudah terbang 50%, ya, kita asumsikan saham ini sudah naik, sudah perform. Tetapi bahaya dan tidak bahayanya investasi kita kembali kepada prinsip investasi yang saya sudah sering bahas. Kita hanya beli saham yang fundamentalnya layak investasi, ya, dan harga sahamnya belum naik. That's it. Ya. Nggak ada hubungan sama pasar nego, nggak ada bandarmologi di situ, nggak ada. Ya. Saya tidak menggunakan bandarmologi. Mohon maaf sekali lagi, kalau Anda bertanya terkait bandarmologi, ada bandar transaksi di pasar nego, silahkan tanya ke tempat lain yang memang mereka punya kemampuan untuk itu. Saya tidak memiliki kemampuan dan saya tidak mau asal ngomong, saya harus sesuai dengan kemampuan saya jawabnya. Jadi kalau misalkan saya transaksi di pasar nego, karena saya menginginkan barang yang lebih besar daripada yang sedang beredar di market saat ini. Ya, sehingga saya harus cari barang di pasar nego dengan harga yang berbeda tentunya. Ya. Gitu ya. Bahaya dan tidak bahayanya investasi ya ditentukan oleh ya fundamental yang saham tersebut dan harga saham saat ini apakah sudah apresiasi atau belum. Itu aja. Ya, cukup ya. Saya juga nyangkut, ini siapa ini? Saya juga nyangkut, apa ini maksudnya saham apa? Nggak ada saham ya, jadi saya lewatin. Info saham gula Kak sangkut di 310. Oke. Bisa balik apa enggak gitu mungkin ya. Jangka pendek aja ya. Oke, kita lihat ya saham ini secara teknikal jangka pendek. Sedang konsolidasi ya. Sementara ini memang di sini ada shadow ya. Dan shadow ini agak kecenderungannya adalah turun lebih dahulu ke 240. Kalau tembus berarti dia akan menuju ekstensi penurunannya. Ya. Di 180. Itu ekstensinya. Bisa balik ke sana apa enggak? Kalau Anda bertanya bisa atau balik apa enggak, kan nggak ada pertanyaan nih. Saya jawab bisa balik dan bisa tidak. Ya. Tapi kalau kemana arah saham ini? Turun. Ya. Trennya turun jelas. Begitu ya. Sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang saya sampaikan di sini adalah opini pribadi. Analisa yang bisa benar dan bisa salah. Anda harus melakukan analisa lebih baik lagi. Kalau Anda member, konsultasikan dengan baik, lebih detail lagi, lebih terukur lagi ya terkait investasi. Jangan sampai Anda hanya karena nonton Yev Talk Anda bertindak impulsif ya. Anda harus berpikir panjang ya. Investasi itu jangka panjang. Jangan hanya karena nonton Yev Talk, baca berita, dengar si ini beli, dengar ini masuk indeks, kemudian Anda beli tanpa melakukan analisa, itu akan sangat berisiko tinggi ya.
Itu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian. Tidak ada kebenaran mutlak di F-Talk ini. Anda bisa mencari informasi yang lain, Anda bisa timbang-timbang lagi. Apabila Anda ingin berkonsultasi lebih detail, silahkan Anda join di Advisor. Tidak ada paksaan juga, kalau Anda butuh silahkan, kalau tidak juga nggak usah. Di F-Talk ini cukup, silahkan. Ya, selamat malam dan selamat beristirahat.